Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jum'ah di hari yang istimewa, pada kesempatan siang hari ini, khatib mengajak diri khatib pribadi serta segenap jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik iman dan takwa pribadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala maupun iman dan takwa anggota keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan kesungguhan serta keistiqomahan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari Jumat 1 ke Jumat selanjutnya dapat menghadirkan dua janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sampaikan kepada kita di dalam firman-Nya Quran surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dua hal kepada orang tersebut. Yang pertama, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang sedang dialaminya. Dan janji Allah yang kedua bagi siapa saja yang meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat yang sama, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan kepadanya rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Bisa jadi di tengah kesulitan ekonomi, di tengah beberapa yang harus kita selesaikan, tiba-tiba ada seseorang yang datang kemudian menyampaikan kepada kita, insya Allah
biaya SPP putra atau putri Bapak selama 3 tahun ke depan akan dibiayai oleh lembaga amil zakat kami. Tiba-tiba di waktu yang mungkin tidak kita duga-duga, ada seseorang agnia yang datang kepada kita, yang kita sudah pernah lama bekerja kepada beliau kemudian tiba-tiba menyatakan kepada kita, dengan ketekunanmu, dengan kesungguhanmu, insya Allah saya ingin memberangkatkan umroh kamu dan keluargamu di tahun yang akan datang. Dan mungkin bisa jadi bentuk-bentuk karunia atau rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya, karena iman dan takwa yang selalu kita pelihara dan kita tingkatkan dari Jumat satu ke Jumat lainnya hingga hayat dijemput Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan mengantarkan kita mendapatkan 2 janji Allah yang sudah disampaikan di awal tadi. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus yang hadir pada kesempatan sholat Jumat ini, dengan istiqomah dan kesungguhan iman dan takwa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan 2 janji Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama sahabatnya, datanglah seorang yang ingin menemui Rasulullah SAW. Dan begitu mengetahui ada tamu yang jauh ingin menemuinya, lalu Rasulullah SAW bergegas bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan di rumah untuk menjamu tamuku ini?" Kemudian istri Rasulullah sejenak melihat ke dalam rumah dan segera kembali menyampaikan, "Wahai Rasulullah, mohon maaf, kesempatan ini tidak ada makanan sama sekali di rumah kita." Dan begitu mendengar jawaban istrinya, lalu Rasulullah SAW langsung saja menyampaikan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, "Wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang berkenan menjamu tamuku malam ini?" Kemudian di antara sekian sahabat yang ada di depan Rasulullah SAW, berdirilah seseorang yang kemudian seorang itu mengatakan, "Insya Allah tamu engkau akan saya jamu di dalam keluargaku, wahai Rasulullah." Dan belakangan diketahui sahabat tersebut bernama sahabat Abu Tolha. Singkat cerita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Abu Tolha dan tamu Rasulullah SAW tibalah di rumah Abu Tolha dan keluarganya, dan Abu Tolha bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan untuk menjamu tamu Rasulullah?" Lalu istri Abu Tolha menjawab, "Ada wahai suamiku, tapi makanan itu adalah makanan untuk putra kita malam ini." Kemudian Abu Tolha dengan bijaksana menjawab, "Kalau begitu segera ajak tidur putra kita. Setelah itu siapkan 2 piring di ruang tamu kita, 1 piring kamu berikan makanan untuk yang dari putra kita, dan 1 piring biarkan untuk aku meskipun kosong. Dan jangan lupa setelah siap matikan lampunya seolah minyak kita sedang kehabisan, biar tamu Rasulullah SAW bisa menikmati makanannya." Dan singkat cerita, alhamdulillah jamuan makan malam tersebut kepada tamu Rasulullah SAW selesai, dan keesokan harinya sahabat Abu Tolha menceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Betul Abu Tolha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengabarkan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat terkesan dengan pengorbanan dan ketulusanmu juga keluargamu di dalam menjamu tamuku. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya di dalam salah satu firman-Nya di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yu'thiruna ala anfusihim." Dan mereka sahabat Abu Tolha serta keluarganya lebih mengutamakan tamu Rasulullah SAW
walau kana bihim khososo, meskipun keluarganya waktu itu sedang membutuhkan, meskipun keluarganya waktu itu juga memiliki kesusahan atau kesulitan, artinya membutuhkan makanan itu yang diberikan kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa kiranya yang melatar belakangi semangat sahabat Abu Tholha, semangat keluarga sahabat Abu Tholha, sehingga sahabat Abu Tholha dan keluarganya begitu bersemangatnya untuk membantu orang yang membutuhkan, termasuk salah satunya tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita simak firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, kalau kita simak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak kitab hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang banyak memberikan nasihat dan anjuran kita kaum muslimin untuk bersemangat membantu orang lain yang membutuhkan. Beberapa nasihat itu antara lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa khairun nasi anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah anfa'uhum linnas, ketika kehadiran dirinya bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak orang baik, tetapi di antara orang-orang yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah paling mencintai kepada orang-orang yang amal baiknya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi amal baiknya memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya juga pernah menasihatkan, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudhiluhu ala muslim, dan amalan yang paling dicintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang bisa menggembirakan saudara muslim yang lainnya. Banyak amalan yang disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita istiqomah bangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat tahajud. Kita istiqomah puasa Senin dan Kamis. Kita istiqomah rajin sedekah infak setiap subuh maupun setiap bulan. Ini adalah bagian dari amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan apa itu? Amalan yang kalau kita lakukan, amalan yang kalau kita kerjakan itu memiliki dampak manfaat kepada orang lain, khususnya kepada saudara-saudara muslim. Apa itu yang bisa membuat bahagia saudara-saudara kita muslim yang lainnya? Tentunya banyak sekali variasi dan bentuknya. Untuk saudara kita muslim yang mungkin sedang kesulitan menyelesaikan SPP putra-putrinya sehingga tidak bisa mengikuti ujian, maka yang membahagiakan bagi saudara kita muslim di sebelah kanan dan kiri kita waktu itu adalah ketika kita bisa membantu meringankan pembayaran SPP atau bahkan mungkin melunasi SPP putra-putrinya, dan putra-putrinya bisa segera melanjutkan sekolah kembali seperti teman-teman yang lainnya. Jika saudara kita muslim yang kita temui di jalanan sedang mengalami kehabisan bensin motornya, maka yang membahagiakan saudara kita muslim di tengah perjalanan itu adalah kita menawarkan bantuan, mendorongkan motornya sampai ketemu SPBU, atau mungkin kita bantu membelikan bensin. Maka membelikan bensin 1 botol sekalipun itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ahabbul a'mali ilallah. Meskipun nilainya sebotol bensin, tapi di sisi Allah adalah amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena itulah yang memang saat itu membantu dan membuat bahagia saudara kita muslim yang lainnya, sehingga yang membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang membuat amalan kita menjadi sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan besarnya amalan,
bukan wahnya amalan yang viral kemana-mana, tetapi amalan itu adalah amalan yang paling dibutuhkan dan paling memberikan solusi manfaat baik bagi masyarakat umum, khususnya bagi saudara-saudara kita sesama muslim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan yang itu kita keluarkan, baik berupa harta, tenaga, waktu, pikiran kita kepada orang lain, jaminan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kita keluarkan tersebut bukan hilang atau apalagi berkurang dari kita. Karena jika diibaratkan, andai Bapak dan saudara-saudara menanam tanaman-tanaman indah di sekitar rumah Bapak, di depan, di belakang, di samping kanan maupun kiri, dan itu kita lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, maka tidaklah kecuali bertambah tanaman-tanaman indah mengitari rumah kita. Artinya rumah kita semakin indah karena kita setiap waktu selalu menambah kebaikan di sekitar-sekitar kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memastikan itu dalam Quran surat Isra, in ahsantum li anfusikum. Maka barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain, maka tidak lain dan tidak bukan, sesungguhnya di saat itu dia sedang berbuat baik untuk dirinya, dan insya Allah perbuatan baik itu juga kelak akan kembali kepada dirinya. Kalau tidak kembali kepada dirinya, mungkin kembali kepada istrinya, mungkin kembali kepada bapak ibu orang tua menantunya, mungkin bisa jadi akan kembali kepada anak dan cucu kita dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita tanam selama masa hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal hakimul khabir. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah yang kedua ini saya ingin mengutip sebuah percakapan pendek antara emas dan tanah, di mana waktu itu emas mengatakan kepada tanah, wahai tanah, coba lihat dirimu, sudah jelek, tidak mengkilat lagi seperti diriku. Begitu kata emas kepada tanah, dan tanah tidak menjawab, hanya mendengar saja apa yang disampaikan emas kepada dirinya. Tidak lama kemudian sang tanah ganti balik bertanya kepada emas, wahai emas, apakah kamu bisa seperti diriku? Dimanapun aku berada, kapanpun waktunya, ketika ada tanam-tanaman, ketika ada biji pepohonan yang berada di atasku, kemudian dia akan tumbuh, dan setelah besar dia akan menghasilkan buah-buahan, di mana buah-buahan itu akhirnya bisa bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup di seluruh alam semesta ini. Emas yang ditanya oleh tanah itu pun juga tidak bisa menjawab. Apa maknanya, hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di dalam menjalani kehidupan yang tidak panjang ini juga demikian, hanya ada dua pilihan bagi kita. Yang pertama, apakah kita hendak menjadi emas, menjadi pribadi yang sukses, rumah megah, harta melimpah, tetapi tidak ada seorang pun di antara famili kita, di antara orang-orang di tetangga rumah kanan kiri di perumahan kita, teman-teman yang ada di kantor dan di komunitas kita, yang tidak pernah sedikit pun
pernah mendapatkan kepedulian dan bantuan dari harta yang pernah kita miliki? Ataukah yang kedua, kita hendak menjadi tanah dimanapun kita berada, kapanpun kita hadir, kita selalu bisa memberikan manfaat sekecil apapun yang kita miliki, yang kita punyai kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayati pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani semangat sahabat Abu Talhah dan keluarganya, mudah-mudahan tahun 2024 ini kita bertekad, diri kita pribadi maupun anggota keluarga kita masing-masing, agar kelak bisa menjadi pribadi-pribadi muslim dimanapun berada, kita dan anggota keluarga bisa memberikan manfaat apapun yang kita berikan kepada orang lain maupun sesama muslim di sekitar kita. Marilah kita akhiri dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.